Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tang Xingying mengeluarkan pedang dan memotong lengan kanan Liang Feiyue. Liang Feiyue berteriak kesakitan. Lalu dia berkata, "Tang Xingying, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Sudah kubilang, kamu adalah putri Jenderal Tang dari dinasti Mufeng. Ayahmu meninggal dalam pertempuran." Tang Xingying berkata, "Kamu masih beraninya berbohong. Aku akan menghabisimu." Pada saat ini, Tang Mengyi tiba-tiba berkata, "Xingying, tunggu dulu." Liang Feiyue berkata, "Mengyi, aku tahu kamu tidak akan tega jika aku akan dihabisi." Tang Mengyi menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia menatap Tang Xingying dan berkata, "Dia pantas mati, tapi aku tidak ingin melihatnya sekarat. Kamu bisa menghabisinya setelah aku pergi." Setelah mengatakan hal itu, Tang Mengyi berhenti menatap Liang Feiyue. Dia berbalik dan meninggalkan penjara. Tang Mengyi mendengarkan suara putus asa dari Liang Feiyue. Tanpa sadar, air mata mengaburkan pandangannya. Memang benar bahwa Tang Mengyi membenci Liang Feiyue. Dia juga ingin menghabisinya, tetapi dia masih merasa sedih ketika memikirkan Liang Feiyue yang akan mati. Meskipun Liang Feiyue adalah musuh, bagaimanapun juga Liang Feiyue adalah orang yang menemani masa kecil Tang Mengyi. Dalam ingatannya, Liang Feiyue sangat baik pada dirinya sendiri. Setelah Tang Mengyi pergi, Tan Yun meminta Tang Yongsheng dan para gadis untuk pergi lebih dulu, sementara dia tinggal untuk menemani Tang Xingying. Tang Xingying sangat marah. Setelah dia menghabisi Liang Feiyue dengan pedang, dia berjongkok tak berdaya di tanah dan menangis. Hari ini, ketika Tang Xingying mengetahui identitas orang tuanya, dia juga mendengar kabar buruk tentang orang tuanya. Kesedihannya bisa dibayangkan. Tan Yun berjongkok dengan tenang dan meletakkan Tang Xingying di lengannya. Setelah waktu yang lama, Tang Xingying yang lelah, dia berhenti menangis. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku ingin pergi ke tempat tinggal orang tuaku." Setelah Tan Yun menjawab, dia menundukkan kepalanya dan mencium wajah Tang Xingying. Tan Yun memegang tangan Tang Xingying dan meninggalkan penjara. Tan Yun mengetahui dari Tang Yongsheng bahwa bekas Tan Mansion berada di kota berjasa 8.000 mil di sebelah barat kota kekaisaran dinasti Tang saat ini. Setelah mengetahui berita itu, Tang Yongsheng secara pribadi mengantar Tan Yun dan yang lainnya dengan perahu roh. Mereka mendarat di depan sebuah rumah yang megah. Plakat di atas gerbang diukir dengan kata Wang Fu. Para pelayan yang menjaga gerbang segera membungkuk ketika mereka melihat Tang Yongsheng dan yang lainnya datang. Setelah mendengarkan berita itu, Jenderal Wang memimpin semua orang untuk sujud kepada Tan Yun, Tang Yongsheng, Tang Mengyi dan Tang Xingying. Setelah Tang Yongsheng meminta Jenderal Wang untuk bangun, dia berkata, "Jenderal Wang, kamu beserta semua orang yang ada di sini pindahlah. Raja ini mengizinkan kamu untuk membangun rumah besar yang baru. Adapun rumah ini, putri ke-10 menyukainya. Mulai sekarang ini milik putri ke-10. Jenderal Wang pindah bersama keluarga dan orang-orangnya. Selama 3 tahun berikutnya, Tan Yun, Xingying, Mengyi, Xu Bing, Xiao Xianer, Yuqin Xian, Ruoxi dan Qing Cheng tinggal di situ." Dengan air mata, Tang Xingying membuat sebuah plakat yang diukir dengan kata Tang Mansion, lalu menggantungnya di atas gerbang. Dalam 3 tahun terakhir, Tang Xingying sering berjalan sendirian. Dia merasakan jejak kaki orang tua dan kerabatnya. Setelah 3 tahun penyembuhan, sakit hati Tang Xingying akhirnya sembuh. Pada saat ini, Tang Xingying, Tan Yun, dan yang lainnya melangkah keluar dari Tang Mansion. Tang Xingying berkata, "Ayah, ibu dan semua orang dari Tang Mansion, aku mencintai kalian semua." Tang Xingying, Tan Yun, dan yang lainnya pergi ke alam rahasia Wang Fu terlebih dahulu melalui formasi teleportasi. Kemudian, melalui formasi teleportasi dari alam rahasia Wang Fu, pergi ke alam rahasia tidak terbatas. Pada saat yang sama, di pinggiran lembah terpencil, di dekat alam rahasia tidak terbatas, ketika kita melihat lebih dekat, kita akan terkejut karena menemukan banyak orang. Perkiraan kasarnya, ada 10 miliar orang.
Di antara mereka, orang di alam jiwa ilahi mencapai 9 miliar. Orang di alam jiwa suci ada 900 juta. 100 juta orang yang tersisa di alam jiwa, alam nadi ilahi, alam janin, serta ribuan orang di alam eklosion. Lalu ada juga orang-orang yang sebelumnya bergabung dengan sekte suci Huang Fu. 3 tahun lalu, Tanyun baru saja memerintahkan Huang Fu Tingfeng dan Qin Xinyi untuk memanggil para kultivator di atas alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Sekarang 10 miliar kultivator berdiri di udara dan berkata, "Apa tujuan kepala sekte lama memanggil kita? Aku tidak tahu. Selain itu, suatu kehormatan bagi orang tua ini mendapatkan panggilan. Aku telah hidup selama ribuan tahun, tetapi aku belum pernah melihat secara langsung kepala sekte lama. Ya, aku juga belum pernah melihatnya, tetapi sekarang aku akan melihat kepala sekte lama yang legendaris." Tubuh tuaku ini bergetar karena kegembiraan. Para wanita dari berbagai usia juga berkata, "Ku dengar, kepala sekte lama itu tampan, gagah dan ramah. Aku sudah lama mengaguminya. Jika kepala sekte lama menatapku, aku akan pingsan karena bahagia. Aku merupakan wanita tercantik di sekteku. Aku benar-benar ingin memiliki cinta yang kuat dengan kepala sekte lama. Senior, apa kamu belum pernah mendengarnya? Tunangan kepala sekte lama, semuanya cantik tiada tara. Bagaimana mungkin kepala sekte lama menyukaimu?" Pada saat ini, seorang wanita berbaju biru berkata, "Jangan bertengkar, karena dia adalah kepala sekte lama. Mungkin dia sudah tua." Tiba-tiba, sebuah suara nyaring bergema di langit. "Apakah menurutmu kepala sekte lama ini sudah tua?" Detik berikutnya, Tanyun yang mengenakan jubah putih, dia terbang keluar dari alam rahasia tidak terbatas bersama Subing dan gadis lainnya. Tanyun menatap wanita di depannya. Ada senyum menawan di sudut mulutnya. Wanita berbaju biru berkata, "Siapa kamu?" Tanyun berkata sambil tersenyum, "Aku Tanyun, kepala sekte lama yang diperkirakan olehmu sudah tua." Wanita berbaju biru berteriak, "Kepala sekte lama, kamu benar-benar tampan." Tanyun tidak bisa berkata-kata. Shen Subing dan gadis-gadis lain memandang Tanyun sambil tersenyum. Mereka diam-diam mengatakan bahwa pesona Tanyun benar-benar cukup besar. Pada saat ini, para penguasa berteriak, bawahan memberi hormat pada kepala sekte lama. Para murid ikut berteriak, murid memberi hormat pada kepala sekte lama. 10 miliar kultivator berlutut satu demi satu di langit. Gelombang suara mereka menyebabkan air laut terguncang. Setelah Tanyun meminta semua orang untuk bangun, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Dia menggunakan kesadaran spiritualnya dan berkata, "Ada satu tujuan mengapa aku memanggil kalian semua. Semua orang tahu bahwa sejak zaman kuno, monster di domain iblis telah pergi ke wilayah manusia untuk menghabisi dan melahap manusia. Mereka adalah monster yang kejam. Lebih dari 4 tahun yang lalu, aku memimpin orang untuk menghabisi semua monster tingkat 9 dan tingkat ke-10 di domain iblis. Sekarang, orang kuat di alam eklosion akan membawa kalian ke domain iblis dan menghancurkan domain iblis dalam satu gerakan. Habisi monster yang mengancam manusia." Begitu Tanyun mengucapkan kata-kata itu, semua orang berkata, "Kepala sekte lama telah menghabisi monster urutan 9 dan ke-10 di domain iblis. Itu benar-benar hebat. Ya, dengan cara ini, di bawah kepemimpinan orang-orang kuat di alam eklosion, kita dapat menghancurkan domain iblis dan menghabisi semua monster yang tidak manusiawi itu." Suara kegembiraan dari semua orang terdengar di telinga Tanyun. Setelah Tanyun membuat semua orang diam, dia berkata, "Ingatlah, jumlah monster di domain iblis sangat banyak. Dalam proses menghancurkan domain iblis kali ini, pasti akan ada korban di antara kalian. Untuk mengurangi korban, kalian harus mengikuti perintah pejabat tinggi di alam eklosion. Apakah kalian mengerti?" Semua orang berkata serempak, "Dimengerti." Setelah Tanyun mengangguk puas, dia berkata,
Pasukanku yang terdiri dari 10 miliar kultivator telah berkumpul. Kalian akan menyerang domain iblis. Ini adalah tindakan yang benar untuk kepentingan generasi mendatang. Aku akan menunggu kemenangan kalian dan kembali ke pegunungan hukuman surgawi. Hari kemenangan kalian juga hari pernikahanku. Pada saat itu, minuman anggur pernikahan juga menanti kalian. Mendengarkan hal itu, gadis-gadis di belakang Tanyun menunjukkan kebahagiaan yang tak terkendali di wajah mereka yang menakjubkan. Pada saat ini, Tanyun naik ke langit. Dia perlahan-lahan mengulurkan jari, menunjuk ke arah domain iblis. Matanya mengungkapkan dominasi yang kuat. Lalu dia berkata, "Pergilah." Setelah itu, di bawah perintah Toba Yingning dan Suyu, para pejabat tinggi mengeluarkan perahu roh mereka, membawa pasukan, dan dengan perkasa menuju domain iblis. Kali ini, pasukan dipimpin oleh Suyu, sementara Toba Yingning yang berada di alam eklusion tingkat sempurna, bertanggung jawab untuk melindunginya. Pada saat ini, Tanyun melihat kembali ke arah para gadis dan berkata, dengan kecepatan perahu roh, dibutuhkan 3 tahun bagi mereka untuk mencapai domain iblis. Karena domain iblis terlalu luas, dibutuhkan setidaknya 5 tahun untuk menghancurkan semua monster. 11 tahun waktu bagi mereka kembali ke pegunungan hukuman surgawi. Sekarang Keratua, Datu, Moer, dan Raja Beruang Naga telah memasuki periode kesengsaraan tingkat ke-10. Kecepatan terbang Datu sebanding dengan perahu roh abadi asli. Dengan kecepatannya, ia dapat mencapai domain binatang buas paling lama dalam 10 tahun. Sudah lebih dari 60 tahun sejak kita menghabisi tuan muda dari domain binatang buas. Seharusnya penguasa domain binatang buas telah memimpin pasukan monster menuju ke pegunungan hukuman surgawi. Dengan kecepatannya, kemungkinan besar akan tiba dalam waktu 30 tahun lagi. Kalau begitu, kita akan mencegah dia. Tanyun mengeluarkan slip batu giok yang berisikan peta. Slip batu giok ini diminta oleh Tanyun dari Tang Yongseng. Setelah Tanyun dan gadis-gadis melihat peta, mereka berkata, penguasa domain binatang buas pasti akan memilih perjalanan secara lurus. Artinya, dia pasti akan melewati tempat api suci. Dengan kecepatan Datu, dibutuhkan 4 tahun untuk mencapai tempat api suci. Setelah itu, Tanyun mengeluarkan pagoda suci, membiarkan Tang Xingning memasuki lantai 12 untuk berkultivasi, lalu membiarkan Gongsun Ruoxi, Subing, Yukin, Xiao, Xianer Xian, dan King Cheng memasuki pagoda suci mereka masing-masing. Kemudian, Tanyun memanggil singa naga emas yang berkultivasi di lantai 10. Singa naga emas yang tingginya 1500 kaki. Dia membawa Tanyun dan mengepakkan sayap emas yang menutupi langit. Dia seperti sambaran petir yang melintasi lautan awan dengan kecepatan tinggi. Tanyun memasuki pagoda suci dan berkultivasi. Dia berusaha untuk menyentuh kenaikan ke alam abadi. Waktu berlalu seperti anak panah. 3 tahun kemudian, pasukan kultivator yang dipimpin oleh Suyu dan Toba Yingning memasuki domain iblis. Mereka mulai menghabisi semua monster di domain iblis. Gunung-gunung dan sungai-sungai di domain iblis penuh dengan mayat berbagai monster. Darah monster mengalir dan menyatu menjadi sungai. Di hutan, gunung, ngarai, dan gurun, mayat monster dapat dilihat di mana-mana. Pada saat yang sama, seorang kultivator terkenal jatuh dan mati di tangan monster. Pertempuran berlanjut hari demi hari. Para kultivator melancarkan serangan tanpa akhir. Matahari dan bulan bergantian. Setahun kemudian, pertempuran di domain iblis masih berlangsung. Seperti yang diharapkan Tanyun, dibutuhkan setidaknya 4 tahun bagi 10 miliar kultivator untuk sepenuhnya menghabisi monster di domain iblis. Pada saat yang sama, singa naga emas masih terbang di langit yang luas. Sekarang Shen Subing, Tang Mengyi, Su Zian, dan Te Xianer, Nagong Yukin, dan Xiong Xiao telah menyentuh kesempatan untuk naik ke alam abadi. Jadi mereka berhenti berkultivasi. Itu berarti bahwa ranah mereka telah mencapai batas alam fana. Feng Qingcheng telah memasuki alam eklosion tingkat ke-9. Gongsun Ruoxi telah memasuki alam eklosion tingkat sempurna. Dan Tang Xingning kini telah memasuki alam ilahi tingkat ke-9. Subing, Mengyi, Yukin,
Xiao, Xianer, dan Xian meninggalkan pagoda suci. Mereka berdiri di belakang punggung singa naga emas. Kara iblis di lantai 11 pagoda suci merasakan kesempatan untuk kenaikan. Dia terbang keluar dari pagoda suci. Setelah memberi hormat pada Sensubing dan para gadis, dia mengangkat kaki, berbaring telentang dan bernyanyi. Itu membuat Sensubing dan para gadis terdiam. Tanyun yang berada di lantai 10 pagoda suci telah menyentuh kesempatan untuk kenaikan setahun yang lalu. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan dia terlihat sangat lelah. Jika kita bisa melihat ke dalam kolam spiritualnya, kita akan terkejut dan menemukan bahwa hati Hongmeng seukuran kepalan tangan yang tergantung di tengah kolam spiritualnya benar-benar bergetar. Tanyun berteriak dengan urat menonjol di dahinya, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tidak ada habisnya. Ini memang masalahnya, karena dia secara paksa mengeluarkan jantung Hongmeng dari tubuhnya saat ini. Sebenarnya, Tanyun bisa mengeluarkan jantung Hongmeng saat naik ke alam abadi dan menyerap esensi abadi, tetapi Tanyun sekarang sedang memaksakan untuk mengeluarkan jantung Hongmeng. Dia menahan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuannya mengeluarkan jantung Hongmeng supaya penghalang antara dunia dan jantung Hongmeng terbuka. Jantung Hongmeng adalah dasar dari alam dewa Hongmeng. Selama Tanyun dapat mengeluarkan jantung Hongmeng dan membuka gerbang Hongmeng, beberapa gadis dapat memasuki sebuah tempat yang ada di dalam jantung Hongmeng. Tanyun sebelumnya mengatakan akan membawa semua orang untuk naik ke alam abadi. Caranya dengan menempatkan orang-orang itu di dalam jantung Hongmeng. Ketika tubuh Tanyun mengeluarkan darah, jantung Hongmeng akhirnya terbang keluar dari kolam spiritual secara perlahan dan menggantung di depan Tanyun. Tanyun berteriak penuh semangat, "Kekuatan Hongmeng!" Segera, 11 jenis kekuatan abadi emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya keluar dari tubuh Tanyun dan dengan cepat bergabung menjadi satu. Tanyun duduk bersila, tangan kirinya melambai-lambai. Untaian kekuatan abadi Hongmeng menggeliat dan membentuk sebuah bangunan yang merupakan gerbang Hongmeng. Gerbang Hongmeng yang dibentuk oleh kekuatan abadi Hongmeng tercetak di jantung Hongmeng. Hongmeng mulu aye. Gerbang di jantung Hongmeng terbuka secara ajaib. Di dalamnya adalah dunia Hongmeng yang luas dan tidak terbatas. Kemudian, Tanyun menyeka darah dari wajahnya. Dia membuka gerbang pagoda suci. Lalu dia berkata pada para gadis, "Masuklah, aku akan membawamu ke suatu tempat." Subing dan beberapa gadis bingung dan memasuki pagoda suci. Dan Xianer memandang jantung Hongmeng yang melayang di depan Tanyun. Lalu dia berkata dengan gembira, "Bola berlian yang sangat indah." Hal yang sama berlaku untuk Suezian, Yukin, Mengni, dan Xiao. Hanya Sensubing yang melebarkan matanya dan berkata dengan penuh semangat, "Tanyun, bagaimana mungkin jantung alam dewa Hongmeng ada di tanganmu?" Sensubing tahu bahwa ada 3 harta karun besar di alam semesta yang luas, yaitu jantung dewa Hongmeng, jantung Xiyuan, dan jantung Xingtian. 3 harta karun agung adalah dasar dari 3 alam dewa besar. Ketika Xiyuan Supreme dan Xingtian Supreme ingin menghabisi Hongmeng Supreme, tujuan sebenarnya bukanlah untuk menginginkan sumber daya yang ada di alam dewa Hongmeng, tetapi untuk jantung Hongmeng. Karena 3 harta besar terkait dengan koeksistensi dan kematian alam dewa. Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata sambil tersenyum, "Dua Supreme berpikir bahwa jika mereka menghabisiku, mereka akan dapat menemukan jantung Hongmeng. Itu sungguh lelucon. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka menemukan hal yang begitu penting dengan mudah?" Segera, Tanyun memberitahu Sensubing bahwa jantung Hongmeng datang menemui dirinya ketika berinkarnasi. Suezian bertanya seperti anak kecil, "Kakak ipar, apa gunanya jantung Hongmeng ini?" Tanyun berkata, "Ini sangat berguna. Aku tidak bisa memberitahumu untuk sementara waktu. Aku akan memberitahumu dengan lebih hati-hati nanti. Tutup mata kalian, dan aku akan membawa kalian ke tempat yang indah." Setelah para gadis menjawab, mereka menutup mata. Tiba-tiba, gerbang di jantung Hongmeng meletus dengan tirai cahaya Hongmeng yang menyelimuti gadis-gadis itu. Kemudian para gadis merasa pusing. Tubuh mereka jatuh ke dasar kehampaan. Suara Tanyun terdengar dari telinga para gadis. "Sudah waktunya
tanah untuk membuka mata kalian. Setelah gadis-gadis itu membuka mata, mereka segera menghentikan tubuh mereka yang jatuh dan berdiri di udara. Setelah menyaksikan dunia Hongmeng yang luas dan tidak terbatas, selain Shen Shubing, beberapa gadis terkejut dan bertanya pada Tan Yun, "Di mana ini?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada di jantung Hongmeng." Sui Zhan memutar matanya dan bibirnya cemberut. Tiba-tiba, Sui Zhan merasa pinggangnya dicubit oleh Tang Mengyi. Lalu dia berkata dengan kesakitan, "Kakak Tang, mengapa kamu mencubitku? Di sini gelap, udaranya juga sedikit." Tan Yun menatap gadis-gadis itu dan berkata, "Berikutnya kalian akan menyaksikan keajaiban." Meskipun Shen Shubing adalah istri Tan Yun di masa lalu, dia tidak tahu tentang ruang dalam jantung Hongmeng. Pada saat ini, dia penuh dengan rasa ingin tahu, seperti gadis lainnya. Mereka merasakan apa artinya sedang bermimpi. Tan Yun berkata dengan keras, "Kekuatan 5 atribut menyebarkan dunia. Kekuatan angin dan guntur menjadi angin. Kekuatan ruang dan waktu menentukan alam semesta. Kekuatan kematian tidak terlihat. Kekuatan cahaya memelihara semua hal. Kekuatan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, seperti gelombang tidak terlihat, menelan kehampaan yang berjarak 100 mil. Segera, kehampaan yang kabur menjadi jelas." Tan Yun berkata, "Adegan selanjutnya adalah proses yang terbentuk dari perpaduan kekuatan 11 atribut. Di mata gadis-gadis cantik itu, kekuatan atribut tanah berubah menjadi sebuah dataran. Setelah beberapa saat, dataran itu mencapai radius 100 mil, membuat gadis-gadis itu tampak berdiri di tanah murni yang tergantung di udara. Kekuatan 5 atribut menyembur keluar dari tanah dengan radius 100 mil. Segera, beberapa paviliun terbentuk di atas tanah. Di antara setiap paviliun, ada bunga, tanaman, dan pohon hijau yang menghiasi. Nanggong Yukin adalah orang pertama yang menyadari sesuatu. Dia melayang ke langit. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa tempat ini sama seperti rumah keluarga Tan yang ada di kota Wang Yue. Jika ada perbedaan, maka tempat ini 10 kali lebih besar daripada rumah keluarga Tan yang ada di kota Wang Yue. Nanggong Yukin berteriak dengan gembira, "Saudara-saudaraku, kemarilah. Tata letak ini persis sama dengan rumah keluarga Tan di kota Wang Yue yang kini telah dihancurkan." Ketika gadis-gadis itu mendengar, mereka terbang ke atas dan melihat ke bawah. Ketika mereka mengetahui bahwa tempat ini sama persis, mereka semua sangat gembira. Sui Zhan menatap mata Tan Yun dengan penuh kekaguman. Lalu dia berkata, "Kakak ipar, kamu benar-benar luar biasa. Apakah kamu akan membiarkan kita hidup di sini?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Setelah aku menikahi Shubing dan yang lainnya, rumah keluarga Tan di sini akan menjadi rumah baru kita." Mendengarkan hal itu, gadis-gadis sangat gembira. Mata Sui Zhan memancarkan kesedihan yang tidak terlihat. Lalu dia kembali normal. Kemudian, adegan yang membuat para gadis semakin bersemangat terjadi. Ada guntur dan kilat di langit setinggi 100 mil. Awan muncul dalam ilusi, menyelimuti langit di atas mansion yang jaraknya ratusan mil. Segera, langit telah berubah dari jernih menjadi biru seperti laut. Itu benar-benar indah. Dan Tesyaner menatap langit, dia tersenyum bahagia. Hal yang sama berlaku untuk Shen Shubing dan para gadis. Ketika gadis-gadis bersuka cita, kekuatan ruang dan waktu bergabung memenuhi Tan Mansion dengan radius ratusan mil. Segera setelah itu, kekuatan ruang dan waktu berubah menjadi tirai cahaya transparan dengan diameter 200 mil, menghalangi dunia Hongmeng dan membungkus Tan Mansion. Inilah kekuatan ruang dan waktu untuk menentukan alam semesta. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kekuatan cahaya yang dengan cepat mengembun menjadi seperti matahari. Dalam getaran, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, dan kematian meluncur dari tubuh Tan Yun, berubah menjadi 10 sinar cahaya dan bergegas ke arah matahari. Sesaat kemudian, matahari yang sebenarnya terbentuk dan menerangi kehampaan. Tan Yun tampak lelah, dahinya ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang. Dia sekali lagi melepaskan kekuatan 11 atribut. Setelah beberapa saat, Tan Yun menyeka keringat dari dahinya dan berkata sambil tersenyum, "Sudah selesai."
Suizian tertawa dan berkata, "Kakak ipar, tempat ini agak kecil, hanya 100 mil. Kamu bisa membuat dataran yang lebih besar." Mendengarkan hal itu, jejak garis hitam muncul di dahi Tanyun. Lalu dia berkata, "Dengan keadaanku saat ini, aku hanya bisa membuat dataran dengan radius 100 mil. Dataran 100 mil ini adalah pusat dari dunia Hongmeng. Di masa depan, saat ranahku meningkat, aku akan memperluas dataran." Nanggong Yukin tersenyum dan berkata, "Itu sangat hebat." Si Hong Xiao berkata, "Tanyun, jika ada matahari, apakah ada bintang dan bulan?" Tanyun menjelaskan sambil tersenyum, "Tentu saja ada. Aku telah menyesuaikan waktu di dunia Hongmeng agar sama dengan waktu di dunia luar. Ketika dunia luar gelap, di sini juga akan gelap. Apakah itu langit yang penuh bintang atau matahari dan bulan, semuanya ada di sini. Secara keseluruhan, ini adalah dunia baru dan aku menamainya dunia Hongmeng." Mendengarkan hal itu, Tang Mengyi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tanyun, seberapa besar dunia Hongmeng ini?" Tanyun berkata sambil tersenyum, "Ini tidak terlalu besar untuk sekarang ini, hanya radius 90 juta mil. Tetapi di masa depan, ketika ranahku terus meningkat, itu akan menjadi semakin luas." Gadis-gadis itu mengangguk untuk menunjukkan pengertian mereka. Pada saat ini Tanyun berkata, "Kita akan tiba di tempat api suci, ayo keluar." Kemudian Tanyun dan para gadis terbang keluar dari jantung Hongmeng. Tanyun sekali lagi mengatakan, saat naik ke alam abadi, para gadis akan tinggal di jantung Hongmeng. Dengan cara ini, para dewa tidak dapat mengetahui keberadaan gadis-gadis itu. Dan Taisener berkata dengan bingung, "Tanyun, mengapa kita harus menyelinap masuk daripada langsung naik ke alam abadi?" Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Shen Shubing menjelaskan sambil tersenyum, "Alam abadi sangat luas. Setelah kita naik, kita akan segera dikirim ke ratusan tempat. Setiap tempat jaraknya sangat jauh. Tujuan Tanyun melakukan hal ini supaya kita semua tetap bersama. Jika kita tersebar di alam abadi, akan sulit untuk menemukan satu sama lain." Setelah Shen Shubing selesai menjelaskan, dia tiba-tiba merasakan gelombang panas yang menyapu wajahnya. Tanyun dan yang lainnya melepaskan kesadaran spiritual mereka. Melalui kesadaran spiritual, mereka menemukan bahwa ada gunung berapi yang bergulir 90 juta mil jauhnya, yang terkecil setinggi 10.000 kaki, bahkan ada yang mencapai jutaan kaki. Tempat ini adalah tempat terlarang bagi manusia, yaitu tempat api suci. Meskipun Tanyun dan yang lainnya berada 90 juta mil jauhnya dari tempat api suci, tetapi mereka semua merasakan gelombang panas yang menunjukkan bahwa tempat itu memiliki suhu tinggi. Mata Tanyun bersinar dengan cahaya keemasan, lalu dia merenung. Menurut waktu, pasukan Domain Binatang Buas akan melewati tempat api suci dalam waktu 3 tahun. Setelah kita tiba di tempat api suci, aku akan pergi untuk mencari benih api. Shubing dan yang lainnya akan menyebar. Jika kalian menemukan pasukan Domain Binatang Buas, kalian akan saling memberitahu melalui kesadaran spiritual. Setelah itu, kita akan menghancurkan pasukan Domain Binatang Buas. Setelah memberi nasihat, Tanyun mengendarai singa naga emas, terbang 90 juta mil ke depan. Setelah mencapai tepi tempat api suci, Tanyun memanggil Moer dan 8 raja monster. Di antara para monster, hanya kera iblis yang menyentuh kenaikan. Selain raja beruang naga, 7 raja monster lainnya telah memasuki periode dewasa tingkat ke-10. Setelah Tanyun membiarkan 11 monster dan gadis-gadis berpencar di atas tempat api suci, Tanyun sendiri, dia bergegas mencari benih api. Tanyun mengetahui dari peta bahwa pegunungan di tempat api suci menempati radius 3 miliar mil. Dahulu kala, Tanyun mengetahui bahwa ada monster tingkat ke-10 kuat yang tinggal di tempat api suci. Tanyun melesat melalui gunung berapi yang menjulang tinggi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia terbang menuju ke kedalaman tempat api suci. Kecepatannya saat ini telah mencapai 350 juta mil per hari. Semakin dekat dengan pusat tempat api suci, semakin tinggi suhunya, dan suhu yang sangat kuat telah memecahkan kehampaan. Meski begitu, Tanyun
yang memiliki api Hongmeng tidak merasakan suhu tinggi sama sekali. Dia masih terbang di antara gunung berapi yang menutupi langit dan matahari. 4 hari kemudian, sebuah suara terdengar. Manusia rendahan, kamu sangat berani masuk ke wilayah dewa ini. Mendengarkan suara itu, mata Tanyun tiba-tiba menyusut. Dia melihat seekor burung raksasa yang menyala dengan ukuran 1000 kaki. Burung itu mengepakkan sepasang sayap berapi yang menutupi langit dan matahari. Itu adalah burung raksasa berwarna-warni dengan kepala seperti ayam dan leher seperti ular. Tanyun dapat melihat sekilas bahwa itu adalah burung periode kesengsaraan tingkat ke-10, yaitu Ponik. Oke guys, sebelum video berakhir Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.